Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Muji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi gini, sesuai dengan rencana hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya akan melihat bagaimana proses Anda dalam kegiatan KBM di kelas. Kira-kira hari ini Bu Ani akan menyampaikan apa? Terima kasih sebelumnya ya Pak Muji. Untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8A ya. Itu saya mulai bab baru ya tentang drama-drama kehidupan. Drama-drama kehidupan. Jadi di sini saya akan mulai baru dengan pengenalan drama ke anak-anak ya. Itu nanti untuk mengetahui seberapa wawasan anak dalam mengetahui apa itu drama. Nah di situ nanti kita akan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam teks drama atau biasa dikenal dengan unsur intrinsik drama. Gitu. Terus gini Bu, di kelas 8A ini yang pertama kali untuk materi drama ini atau sudah ada kelas sebelumnya? Kalau misalnya sudah ada, kira-kira kelas sebelumnya itu apa yang membuat di sana kesulitan atau hambatan-hambatan untuk menyampaikan materi drama ini? Terus mungkin ada perbaikan yang akan Anda siapkan untuk kelas 8A ini, ada enggak? Kalau itu Pak ya, untuk anak-anak zaman sekarang deh, karena sudah canggih ya, itu biasanya anak-anak menggunakan alat komunikasi berupa HP. Ya. Nah, tetapi di sini di teks drama itu saya menekankan, saya lebih ke teksnya, jadi anak nanti membaca, literasi, jadi budaya membaca itu kalau bisa jangan sampai hilang di anak-anak, terutama yang mau diobservasi kelas 8A, itu. Karena apa? Dari sebagian anak itu dalam membacanya itu sangat kurang. Oh iya. Jadi saya menggunakan metode anak dalam membaca, saya penekanannya pada literasi karena terutama ini pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, oke. Jadi mungkin kalau di kelas sebelumnya tingkat minat atau tingkat kemampuan membaca anak itu kurang. Jadi di kelas 8A ini Anda menyiapkan metode baru untuk supaya anak lebih termotivasi lagi untuk berliterasi gitu. Oke Bu Ani, terima kasih. Mungkin cukup untuk coaching kita di pra observasi ini. Ya, semoga nanti pas di observasinya apa yang jenengan siapkan untuk anak-anak ini berjalan sesuai dengan rencana. Oke, monggo kita langsung tindak ke kelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Baik. Tetap semangat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan, berarti kita belajarnya masih semangat. Oke. Ya, kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia, oke? Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa untuk ilmu yang hari ini kita dapatkan semoga bermanfaat, oke? Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa.
30 siswa yang tidak hadir berapa? Satu anak. Oke. Ya. Seperti biasa, kemarin kita mengenal sedikit tentang apa? Teks drama. Oke. Jadi pertemuan sebelumnya kita mengupas sedikit tentang drama. Oke. Nah, ada yang tahu drama itu apa? Drama. Ya, kalau belum ingat silakan kembali membuka ingatannya dengan membuka bukunya masing-masing.
Jadi Assalamualaikum. Aku semua tidak tujuh yang itu sudah hari ini kita belajar unsur-unsur drama yang telah kalian baca di buku paket masing-masing. Unsur drama, jadi yang kita pelajari ada unsur intrinsik. Atau yang disebut dengan unsur yang membangun dalam drama. Berarti unsur dalam drama. Jadi di dalamnya drama utama. Nah, ya. Unsur intrinsik ada yang tahu ada berapa? Ada berapa? Unsur intrinsik drama ada berapa? Ada 5. Yang pertama siapa? Kita ke dua nggak apa-apa, oke? Tema dulu ya. Oke, 1 ada tema. Ada yang tahu tema itu apa? Yang anak laki-laki? Tema sebetulnya ada tema itu sama dengan apa? Gagasan pokok ya. Jadi ada gagasan. Jadi sebelum kita ke drama, kita menentukan temanya yang mau ditampilkan apa toh? Misalnya kita bulan Mei ada hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei. 2 Mei, oke. Temanya hari ini kita membuat drama tentang Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita menentukan tema dulu yang mau di drama. Itu berarti disebut dengan tema. Yang kedua ada apa? Alur. Alur itu apa? Berarti rangkaian peristiwa atau jalannya peristiwa. Ya tentunya di dalam drama. Jadi ada alur di jalannya cerita. Biasanya alur itu ada berapa? Berapa? Apa saja? Berarti yang next ini alur kita itu yang pertama harus bagaimana, terus dilanjutkan cerita lagi, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang tentu saja kalau drama berarti ya alurnya itu yang harus sesuai. Biasanya alur itu dalam sebuah drama itu biasanya alur dibagi
membuat cerita mulai dari awal kamu bangun tidur sampai bangun kembali, sampai tidur lagi, ya sampai bangun lagi. Jadi kan prosesnya mulai dari pagi sampai malam. Pagi mulai bangun misalnya jam 4.30. Oke, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Berarti ya bisa sembarangnya jadi persiapan sholat ya. Kemudian setelah itu mungkin kamu bisa persiapan untuk bisa sekolah. Ya dengan memakai seragam lengkap, mengecek kembali bukunya sesuai jadwal apa belum. Setelah itu kita sarapan. Habis itu kita pamit kepada orang tua. Habis pamit kepada orang tua, kita menuju perjalanan ke sekolah. Sampai sekolah kita mengikuti peraturannya aja di sekolah. Nah, kemudian waktunya pulang ya 13:45 kita pulang, oke? Sampai di rumah. Misalnya aktivitas apa? Makan siang bisa, kemudian persiapan untuk sholat asar, kemudian membantu orang tua. Habis itu mandi sore, sholat asar, sholat maghrib. Jadi kan alurnya maju secara berurutan. Untuk alur yang pertama sampai selesai kita tidur malam sampai pagi lagi. Nah, berarti kan alurnya drama kamu dari pagi, siang, sore, malam. Nah, secara berurutan untuk dari jenisnya alur maju. Itu untuk yang alur maju. Yang kedua ada alur mundur atau sorot balik. Berarti sorot balik ya kebalikan dari yang maju tadi. Kegiatannya dimulai dari awal dulu, baru kita mengingat apa di awal kegiatan kita apa. Tadi misalnya bangun pagi sampai tidur, ya berarti kita tidur. Nah, dan setelah saya bangun dengan alur yang mundur, bisa deh. Nah, kemudian yang ketiga ada alur apa? Yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran. Kalau tadi alur maju, ada alur mundur, sekarang kita ke alur campuran. Berarti alur campuran sing penak awak dhewe menyimpulkan ya. Ada kan cerita yang bersifat nek menurut bahasa kita ruwet mulek aja. Alur yang seperti itu biasanya disebut dengan alur campuran. Jadi ketika dari pagi kita sampai ke siang, nah nanti pembantu tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau tokoh utama berarti biasanya tokoh itu yang sering muncul. Nah, ini kan kalau tokoh pembantu bukan pembantu harus bersih-bersih loh ya. Berarti tokoh pembantu itu yang membantu tokoh utama agar ceritanya sesuai dengan alur ya. Jadi sesuai alur itu namanya tokoh pembantu. Kita membuat belajar kelompok. Berarti tokoh pembantunya ya di sekeliling kelompok itu ada beberapa orang. Ketika kita temanya misalnya ya, kita ambil drama di
selanjutnya ada yang keempat ada nah yang selanjutnya ketika teks drama ada sebuah dialog. Drama itu berdialog, ya kan? Nah, dialog apa? Dia tahu? Percakapan ketika kita terjun untuk menyelesaikan atau menerangkan drama. Namanya juga perintah, ya. Nah, dalam dialog itu ada beberapa elemen ya. Ya, ada berapa? Tiga. Yang pertama ada apa? Tokoh. Wancang, ada Tramagun. Wancang berarti yang bagaimana? Wancang itu atau ungkapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi ya dialognya yang terjadi ketika pementasan yang harus diucapkan oleh tokohnya. Ya. Kemudian yang Tramagun berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada apa? Kelima, kita unsurnya intrinsik ada latar. Berarti apa? Tempat terjadinya apa? Suatu perkara atau suatu peristiwa. Jadi menyesuaikan harus sesuai dengan tema. Nah itu deh harus sesuai dengan tema. Jadi ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada suasana. Kalau latar tempat berarti ya tempatnya. Kalau kita misalnya bertema Hari Pendidikan Nasional, kita melaksanakan upacara. Kemudian yang terakhir ada suasana. Berarti suasana di situ yang menggambarkan tentang bagaimana kita itu menikmati suasananya bagaimana ya. Ketika kita beradegan drama ya, bertemu dengan misalnya malam hari tiba-tiba di rumah kosong ada yang tertawa, suasana mungkin bisa menenangkan ya. Itu suasana. Atau suasana ketika di sekolah, ketika turun dari bus sekolah misalnya senyum-senyum. Berarti ada sesuatu. Gimana untuk bisa menunjukkan? Atau misalnya bisa orang lain bisa menambahkan seperti biasanya. Berarti akan suasananya benar. Yang gembira, dia bersuasana gembira. Tuh. Nah, kemudian ada apa lagi unsur intrisinya? Bahasa yang digunakan ketika kita bermain atau drama. Bahasanya apa saja? Biasanya bahasa itu kan juga bisa menggambarkan watak tokoh bahasa. Jadi ketika ada bahasa misalnya ya kamu berperan menjadi direktur, jadi bahasanya berarti harus komunikatif ya, harus lantang ketika memimpin misalnya suatu
geng motor maka bahasanya harus lantang. Kalau misalnya mau perang, ya berarti nek jadi ketua atau pasukan serbu, ya. Nah, tidak boleh paling bingung. Jadi bahasa itu menentukan nanti berhasil atau tidaknya kamu menjalankan peran, ya. Ketika peran berarti kan buta hijau, ya jalannya buta hijau ini bagaimana? Ya harus menyesuaikan, ya. Jadi misalnya peran menjadi buta hijau, berarti kan bahasanya juga harus lantang, kasar, ya. Timur Mas, kamu akan saya makan mentah-mentah. Ya, jadi Timur Mas, kamu saya tidak akan makan kamu. Berarti Timur Mas ya tidak sesuai dengan karakternya juga itu, jadi juga perlu menyesuaikan. Ya, ketika kamu berperan menjadi misalnya petani, ya bahasanya harus sesuai. Itu nggih. Itu untuk bahasa. Terus yang terakhir ada amanah. Berarti ketika ada drama, ada kita berpentas drama, karena drama itu dipentaskan deh. Yang terakhir ada apa? Kesimpulan atau amanatnya. Berarti amanat dari drama itu untuk pembaca atau untuk pembicara atau untuk pendengarnya, ya, kita bisa mengambil hikmahnya, okay? Dari drama yang telah dipentaskan amanat. Sering mendengar hari Senin upacara? Ketika MC-nya ada amanat pembina upacara, berarti pesan yang disampaikan dalam upacara untuk peserta upacara dengan amanat. Oke. Nah, berarti unsur intrinsik, unsur yang ada dalam drama berarti ada berapa? 7 ya. Amanat, berarti pesan moral. Dari unsur ini ada tema, alur, tokoh, ya, ada dialognya, latar, bahasa, dan juga ada amanat. Bisa nanti kalau ada teks drama bisa menganalisis, seperti yang sudah dianalisis, ya. Nah, berarti cara menganalisisnya, oh berarti cara menentukan tokoh itu berarti oh saya harus membaca ini seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti biasa setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur ini, unsur drama, nah kita membuat kelompok belajar bahasa Inggris. Kita menganalisis teks drama agar kalian nanti ketika menganalisis teks drama dengan cara membaca, ya, terutama literasi, karena sekarang kita membaca teks banyak siapa kelas ini? Ada? Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada yang suka membaca teks drama dengan begitu berapa lembar. Hari ini kita belajar kelompok dengan membaca sebuah
Ngobrol diskusi. Yang kerjanya Enggak apa? gue mau bergerak Coba tangannya diangkat.
bilang 4 ya. Bisa? Dicoba dulu. Tepuk 1, 2. Oh, saya kan tidak bilang tepuk, kok salah semua? Konsentrasinya hilang. Ya, konsentrasinya hilang. Tadi instruksinya bagaimana? Ketika saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Ketika saya bilang tepuk 2, maka kalian tepuk 2. Nah, ketika saya bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Ketika saya bilang tepuk 4, maka kalian menjawab 4. Nah, dicoba lagi ya. Iya, 3. Ya. Tepuk 2, 3. Kan yang saya suruh menjawab 4. Tepuk 3 nya bisa. Berarti tidak konsentrasi ya. Ya, diurutkan. Tepuk 1. Nanti kalau sudah konsentrasinya, yang salah silakan menempel dan presentasi untuk yang pertama kalinya. Presentasi untuk hari ini. Sepakat? Nah, dicoba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo. Ya. Sudah siap? Berarti kalau salah, siap presentasi untuk pertama kali. Ya? Sudah? Ya. Tepuk 3, 2. Salah semua. Dua itu diam. Dua diam, kan tidak ada tepuknya. Ya. Oke. Lagi ya. Tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 1. Yang suara terkeras ternyata ada. Oke. Kan kalau satu itu diam. Satu berarti diam, bisa. Tidak ada orang orang. Oke, hari ini guys, teman-teman, kita mulai presentasi pertama dari kelompoknya Mas Aryo. Silakan. Ya, berdiri ya Pak. Berbalik depan masing-masing. Nah. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelompok 3, ingin mempresentasikan unsur intrinsik dari sebuah drama yang sudah ditentukan oleh Bu Ani. Tema dari drama yang sudah ditentukan oleh Bu Ani yaitu Jam Tangan Bagas Hitam. Alur dari drama tersebut yaitu pria
drama tersebut yaitu di rumah Bagas dan di sekolah, tempatnya di kelas. Kesimpulannya yaitu dari drama di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, selalu disiplin dalam segala kegiatan dan selalu berbuat adil dan tidak berbuat kepada orang lain. Nah, jadi di sini deh dari kelompok 3, 4 itu menganalisis unsur intrinsik dari sebuah drama yang berjudul Jam tangan Bagas. Jam Tangan Bagas Hilang. Ya, jadi di dalam itu dianalisis bahwa tokohnya ada Bagas, kemudian ada Rehan, ada Renal, yang di situ menjadi dibagi menjadi tokoh protagonisnya jatuh pada tokoh Dewi. Nah, tokoh protagonisnya atau tokoh baik jatuh pada Bagas, Nah, dan disimpulkan bahwa dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berburuk sangka, ya. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari, ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu jangan berburuk sangka kepada orang lain. Jadi kita amati dulu, kita cari dulu informasinya, agar informasi itu yang kita dapatkan bisa kita pertanggungjawabkan. Kesimpulan dari drama itu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari, tidak boleh berburuk sangka pada orang lain atau teman-teman yang lain, terutama di kelas. Sudah, beri tepuk tangan untuk Selanjutnya ada alur yang berisi pagi itu seorang guru datang ke kelas 8A. Lalu Pak Guru meminta semua siswa mengumpulkan karya tulis minggu lalu. Tiba-tiba Pak Guru mengadakan ulangan mendadak dan ingin semua siswa menulis ulang pokok-pokok dan kesimpulan dari karya tulis. Namun Pak Guru menemukan keanehan pada karya
dan Rina yang isinya sama persis, tetapi ulangan tadi tidak sama. Setelah itu, Clara dan Rina diajak bicara oleh Pak Guru. Pak Guru menasihati Clara dan Rina agar mengerjakan karya tulis itu kembali. Selanjutnya terdapat latar waktu, yaitu saat ujian di pagi hari. Latar tempat di sebuah SMP, tempatnya di kelas 8A. Latar suasananya tani dan gaduh. Amanat yang dapat dipetik dalam drama tersebut adalah segala sesuatu harus dilakukan dan dikatakan dengan jujur. Walaupun kejujuran itu terasa sangat pahit, maka dari itu bersikaplah sejujurnya dari awal agar tidak menghasilkan keburukan yang lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesimpulannya dengan tema kejujuran berarti yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersifat jujur. Walaupun jujur itu tanggung jawabnya luar biasa, ya. Itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Pasang dulu. Persiapan dari anak laki-laki ya. Sudah? Sekarang setelah kita melihat dua kelompok perempuan, saya ingin melihat satu kelompok yang dari peserta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal dari kelompok 2. Di sini saya ditugaskan untuk mewakili teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teks drama. Kelompok kami menentukan tema yaitu generasi emas. Tokoh-tokoh dari drama tersebut yaitu Ababa sebagai anak petani dan kerja keras, Jatiko sebagai anak seorang guru, Nur sebagai pemuda dan kerja keras, Sukatman sebagai guru dan ramah, Purnomo sebagai guru yang tegas, Indri sebagai perempuan muda dan taat kepada orang tua. Alur di sebuah kelas Ababa tertidur lalu dia dibangunkan oleh Jatiko karena Pak Purnomo sedang menjelaskan di kelas. Pak Purnomo mengira mereka sedang ribut, padahal mereka sedang membangunkan Ababa yang sedang tertidur. Lalu mereka disuruh untuk keluar dari kelasnya. Di luar kelas, Ababa meminta maaf kepada teman-temannya itu. Jatiko bertanya kepada Ababa apakah dia tidak tidur di waktu malam. Ababa menjawab ia tidur di waktu subuh karena ia dibantu bapaknya mengairi sawah. Amanat dari kesimpulan, kita memang harus membantu orang tua, tapi kita juga harus semangat belajar dan jangan tidur di kelas. Sekian presentasi dari saya, wakil kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, dapat kita ambil kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa kita selain mendapatkan atau kita bertanggung jawab menjadi siswa ya, belajar, kita juga harus bisa membantu orang tua dan jangan menjadi alasan ketika kita sekolah, ketika kita di rumah membantu orang tua, jadi di sekolah apapun itu jangan
semangat karena membantu orang tua. Semua harus ada prosesnya, jadi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita di sekolah, kita harus di rumah membantu orang tua. Udah tepuk tangan untuk penyanyi lagi. Kelompok selanjutnya dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ini mempresentasikan tugas dosen dari Bali yang berjudul Bengkel Aman. Menolong orang yang sedang kesusahan, sedang membutuhkan tenang, kita juga harus bekerja keras agar apa yang kita capai. Dagang kepada makan agar berarti namun dia tidak menerima jadi dia benar dengan yang pulang sekolah. Dagang tidak bisa hidup kembali karena kan tidak punya uang dan memutuskan kebanyakan dengan dagang harus untuk mencari uang dan bekerja agar bisa memiliki uang dan sebagai pemilik bengkel yang masih lebih baik karena tidak jenazah agar tetap bisa memiliki usaha. Kelompokan dari tersebut dalam wawasan imamat sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari drama ini dapat kita simpulkan atau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak harus awal itu kesusahan ya, tidak harus mengalami jumlah tapi setiap hari karena masih banyak orang yang lain yang lebih dari kita yang tidak seperti kita. Dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai melalui rombongan sebelum kita itu secara berlebihan. Nikmati dan ingat selalu bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung seperti kehidupan kita. Bahkan dulu. Yang terakhir silakan. Terima kasih. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya membuat Siti sebagai pembantu termasuk Sultan Bodim karena Siti mempunyai watak yang baik dan mempunyai sifat yang selalu khawatir dan pernah
Sudah deh, dari masing-masing presentasi, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sudah kita sehari-hari juga harus melaksanakan kegiatan dengan sejujurnya. Jadi amanat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari atau amanat yang bisa kita petik dari pelajaran dari tema pidana kejujuran dan kita jujur dalam keadaan apa. Jadi karena memang jujur itu sangat penting. Nah, sudah selesai semua, presentasinya, dan sudah tadi tugasnya. Setelah saya amati dari 5 kelompok ya. Dari 5 kelompok ini yang kurang tadi ada ternyata di alur ya, alurnya belum dikasih alur maju atau alur mundur. Itu sudah disebutkan dan amanah sudah ada semua, jadi bisa jika ada teks drama unsur-unsurnya sudah bisa untuk menganalisis ya, jadi termasuk itu tokohnya, termasuk apa, latarnya di mana, amanatnya bagaimana, ya paham ya. Ini kembali ke kelompoknya ke tempat biasanya seperti biasa. Kelompok Pak. Dari tugas ini, dari yang sudah dipersatukan dan ditanyakan, jadi unsur zaman itu sudah bisa jadi tadi tujuan berdasarkan kita di awal menganalisis unsur-unsur dalam drama yang tadi baca, nah kita presentasikan sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita ketika drama kita bisa melaksanakan amanatnya atau kita bisa meniru dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema masing-masing yang ada dalam drama. Dan hari ini kita sudah selesai, kita sudah presentasi, hasilnya ini sudah ada. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, setelah kita menganalisis unsur-unsur dalam drama, unsur intrinsik dalam drama, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks drama. Jadi unsur kebahasaan dalam teks drama kita di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di rumah silakan bukunya dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini Bu Ani, saya perkenalkan, ini adalah pengacara praktek saya, Bapak Agung ya. Ini beliau ditunjuk dari BPGB untuk menjadi pengajar praktek dalam program pendidikan guru penggerak. Kebetulan beliau menjadi pengajar praktek saya, dan hari ini beliau membersamai kita dalam kegiatan coaching pasca observasi. Jadi kalau tadi ya kita tuh sudah melakukan pras, sudah melakukan observasinya, terus ini di pasca observasinya. Nah, Bu Ani, saya tanya sebelumnya ya, pas saya observasi tadi, perasaan jenengan gimana? Seperti ini Pak. Sebenarnya kita hanya perlu bersyukur saja, tapi ya diiringi dengan rasa grogi ya Pak. Karena sebelumnya itu kan kita belajar di kelas dengan siswa, tapi tadi ditemani oleh seorang guru. Tapi itu sebenarnya motivasi saya sendiri, terutama dalam menyampaikan pembelajaran ke kelas 8A ya. Jadi di situ bersyukurnya saya, karena saya nanti ya, ketika ada supervisi seperti ini, saya bisa melihat pembelajaran saya itu kekurangannya. Lalu saya menyampaikan ke anak itu bagaimana kurangnya. Jadi di situ saya sangat bersyukur sekali, dan alhamdulillah Pak Made telah membantu saya melalui program supervisi ini. Jadi ndedek ya Bu? Iya, ya. ndedek itu selalu. Manusiawi. Terus gini Bu, dari apa yang jenengan persiapkan dulu pas di pra, kira-kira ada nggak yang tercapai, atau ya pahit-pahitnya tidak tercapai lah, atau positifnya melebihi ekspektasi apa yang Anda rencanakan pas di pra? Ada nggak di dalam pas Anda melakukan KBM di kelas pas saya observasi? Ini sesuai rencana ya Pak. Iya. Ya, tentu rencana itu kalau bisa itu kan terlaksana semua ya. Tapi alhamdulillah kelas 8A ini ketika saya memberikan teks sebuah drama ya, di situ saya membagi kelompok itu nih Pak. Dalam membagi kelompok itu saya rasa saya sendiri mungkin kurang minus ya. Pembelajaran sebelumnya dengan hari ini, sebelumnya saya seperti ini, hari ini saya bagikan teks drama, tetapi di situ dalam bekerja kelompok ya, dalam bekerja kelompok itu si anak ada 1-2 anak dalam kelompok itu membacanya kurang. Jadi ada sebagian anak yang sangat rutin, ada sebagian anak lagi yang hanya membaca tapi tidak dan hasilnya untuk teks drama yang saya bagikan itu anak budaya literasinya nanti semakin besar dan tidak meninggalkan itu saja. Jadi tidak meninggalkan kita di media sosial itu tidak, tapi kita harus budaya literasi itu yang saya terapkan terutama dalam pelajaran saya bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan target, ada yang sudah sesuai dengan target. Terus gini Bu, kira-kira yang belum sesuai target menurut Anda yang mana? Target yang sangat kurang itu karena gini, siswa itu kan dari terutama di kelas 8A itu spek anaknya kan berbeda-beda. Spek dalam arti anak ini kan tidak fokus membaca terus gitu. Jadi ada anak yang tipe audio. Oh, gaya belajarnya ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, di situ kesalahan saya membagi kelompoknya hanya membagi saja. Tidak saya kelompokkan. Ini anak yang audio, ini anak yang visual, ini anak yang kinestetik. Jadi
campur. Jadi di situ ketika anak yang audio itu kan dalam membacanya mungkin dia membaca cuma pemahamannya kan berkurang. Untuk kinestetik itu lumayan karena memang dia membaca dengan gaya apapun di situ dia bisa mencermati. Cuman yang dia audio dan visualnya saja itu kurang ya, untuk mencapai pembelajarannya itu kurang karena dia memang tipenya bukan tipe dari kalau kinestetik membaca paham. Tapi kalau dia audio kalau tidak mendengarkan itu pahamnya kurang. Oke. Jadi pembagian kelompoknya secara berdiferensiasinya gitu yang belum capai goal lah itu. Capai goal soalnya. Jadi itu yang belum tercapai atau titik kurangnya ini lemahnya. Terus nanti Bu setelah kegiatan coaching supervisi akademik ini, kira-kira Anda punya rencana nggak gimana atau untuk memperbaiki mungkin ya poin-poin kekurangan di kegiatan ini untuk mungkin di kelas lain atau di kesempatan lain Anda pas melakukan KPM ini, ada nggak? Dari pembelajaran kelas 8A itu saya di kelas lain itu akan lebih fokus lagi untuk mengumpulkan anak yang bertipe gayanya apa atau kinestetik yang satu kinestetik. Jadi di situ anak itu tidak akan kesulitan ketika kerja kelompok karena pemahamannya kan sama-sama. Ketika anak bertipenya audio kan sama-sama mendengarkan jadi satu tipe, jadi tujuannya nanti akan beda-beda tipe. Sebelumnya kan tujuannya beda-beda, ada yang mampu ada yang belum, tapi kalau sudah saya kelompokkan tentunya audio, jadi nanti siswa mendengarkan drama audio visual sambil melihat video. Untuk kinestetik itu kan mengikuti, nanti anak itu lebih fokus ke medianya masing-masing gitu. Oke, ya luar biasa apa yang menjadi rencana Bu Ani ke depan. Semoga dengan adanya coaching supervisi akademik pada kesempatan ini bisa menjadi istilahnya batu loncatan buat Bu Ani nanti ke depannya untuk proses KPM-nya jauh lebih baik lagi ya. Ini sudah baik, menurut saya sudah baik, tapi tentu saja kita sebagai seorang pendidik itu harus meningkatkan kompetensi kita, keprofesionalan kita supaya siswa tersebut kita mampu memberikan yang terbaik kepada siswa. Gitu nih Bu Ani ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ani untuk kesempatannya. Sangat terima kasih jenengan sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk saya coaching supervisi akademik. Semoga apa yang telah kita perbuat hari ini menjadi ladang pahala, ladang kebaikan untuk kita, dan juga semuanya menjadi sesuatu yang berguna bagi kemajuan dunia pendidikan pada umumnya dan siswa-siswi kita pada khususnya. Terima kasih Bu Ani. Semoga kita masih diberi waktu, diberi kesempatan lain untuk berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.